Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman ya. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Apin ya, dalam praktikum statistik, yaitu materi berikutnya, uji asumsi klasik ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, akan saya langsung saja to the point ya. Yang pertama, kita tentu harus menginput data, di mana di sini datanya ada 3 variabel, yaitu untung, kaya, dan harga ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek apakah antara variabel ini ada data yang tidak normal atau sudah normal semua gitu ya. Apabila sudah normal semua berarti oke, kita lanjut next level. Apabila data ada yang tidak normal, maka kita perlu treatment atau perbaikan ya. Oke. Yang pertama, untuk mengecek data variabelnya normal atau tidak, yaitu langsung klik analyze, kemudian pilih non parametric test, pilih legacy dialog, pilih satu sampel KS ya. Oke, dan ini dimasukkan semua ke sisi sebelah kanan. Nah, tes distribusi normal dan klik OK. Nah, kita akan lihat untuk keuntungan perusahaan, kita asumsi nilainya adalah 0,556 ini. Untuk kekayaan adalah 0,020 dan harga saham adalah 0,616. Untuk normal tidaknya yaitu apabila nilai asumsi total itu lebih dari 0,05. Dalam hal ini keuntungan perusahaan adalah normal, harga saham normal, dan kekayaan perusahaan ya ini yang tidak normal karena kurang dari 0,05. Maka dari itu kita perlu treatment, yaitu dengan di transform. Oke, langsung kembali ke data lagi. Tadi adalah kaya yang tidak normal, maka kita perlu perbaikan. Langkah yang pertama dalam perbaikan adalah klik transform, pilih compute variable, kita reset dulu. Target variabelnya adalah kaya underscore baru ya, untuk membedakan dengan variabel yang sebelumnya, dan pilih SQRT. Tadi datanya adalah kekayaan, maka masukkan, kemudian klik OK. Kembali lagi ke data. Nah, nanti akan muncul variabel baru namanya kaya baru. Nah, oke. Sekarang adalah untuk uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas data ya. Langsung saja, yang pertama adalah klik analyze, dan pilih regression, pilih linear. Nah, kita akan lihat ya, ini nanti akan kembali ke teori atau ke PowerPoint ya, slide itu yang lebih lengkapnya. Sini saya akan fokus ke prakteknya saja. Yang pertama adalah untung dan kaya masuk ke independen, karena yang mempengaruhi, dimana yang dipengaruhi adalah kayak harga saham ya. Harga saham masuk ke dependent. Dan kita pilih klik save, kita pilih yang residual, pilih standardize ya. Ingat ya, residual pilih yang standardize. Setelah itu continue. Oke. Kemudian kembali ke data lagi. Nah, nanti akan muncul variabel baru namanya ZR_1, dimana Z ini adalah standardize. Ciri-cirinya, nama variabelnya di depan ada Z. Dan langkah yang berikutnya yaitu ini sudah mulai uji asumsi klasik ya, normalitas data. Yang pertama klik analyze, pilih non parametric test lagi, pilih legacy dialog, kemudian pilih satu sampel KS. Setelah itu di reset dulu, dan yang standardize residual kita masukkan. Kita mau uji normal, maka tes distribusinya normal dan klik OK. Nah, ini diketahui bahwa nilai asumsi total sebesar 0,902, dimana nilai ini adalah lebih dari 0,05, maka variabelnya berdistribusi normal ya, semua variabelnya.
Oke, kita akan lanjut. Oh iya teman-teman, kemudian kita masuk ke uji asumsi klasik yang kedua adalah uji heteroskedastisitas ya. Namanya agak ribet, nggak apa-apa, nanti kalian akan lihat sendiri tulisannya di slide ya. Dan langkah yang berikutnya, klik analyze, pilih regression, pilih linear. Kita reset aja. Dan keuntungan dan kaya baru dimasukkan ke independen, dan harga saham dimasukkan ke dependent. Setelah itu kita pilih save, dan ke residual kali ini kita pilih yang unstandardized. Ingat ya, pilih yang unstandardized. Setelah itu klik continue. Oke. Nah, kita akan minimize. Oke, kembali ke data. Nah, nanti akan muncul variabel baru namanya res_1. Nah, di mana res_1 ini ada data yang positif dan data yang negatif ya. Nah, untuk bisa diolah lebih lanjut, data-data ini semuanya harus positif ya, semua harus positif. Karena itu kita perlu melakukan transformasi. Yang pertama klik transform, kemudian pilih compute variable, kita reset dulu, kita beri nama ya, kita pilih namanya adalah ABS adalah absolute, ABS res_1 benar, dan kita pilih all, kita pilih ABS. Nah ini, dan yang mau kita ABS adalah data unstandardized, maka pilih masukkan. Jadi formasinya adalah seperti ini, ABS dalam kurung res_1 dalam kurung. Oke, dan pilih oke. Nah setelah itu ini kembali ke data lagi. Nah, nanti akan muncul variabel baru namanya ABS_res_1, dimana yang tadinya negatif menjadi positif ya. Ya, semua positif. Nah, oke. Langsung kita olah lebih lanjut, yaitu klik analyze, klik regression, linear, kemudian kita reset. Untuk independen yaitu keuntungan dan kaya baru, masukkan ke independen. Untuk dependennya kita pilih ABS res_1. Nah, formasinya nanti seperti ini ya. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti akan muncul, kita akan lihat dari tabel koefisien ya. Kita lihat keuntungan perusahaan dan kaya baru, kita nilainya fokus ke SIK ya, yaitu 0,936 dan 0,332, dimana apabila nilai SIK lebih dari 0,05 maka variabel ini terbebas dari heteroskedastisitas. Oke, karena itu maka kita bisa lanjutkan dalam uji yang ketiga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas ya. Dengan cara klik analyze, pilih regression, pilih linear, dan kita reset dulu. Untuk variabel keuntungan dan kaya baru silakan dimasukkan ke kolom independen, dan untuk variabel kaya baru dimasukkan ke kolom dependent. Harga saham ya. Nah, formasinya seperti ini. Kita pilih statistik, karena yang mau kita cari adalah multicol, maka kita klik multicol lah ini ya, collinearity diagnostic, dan kita pilih continue. Oke. Nah, nanti akan muncul beberapa output ya, tabel, tapi kita pakai adalah tabel koefisien. Kita akan lihat nih, keuntungan perusahaan dan kaya baru ada dua nilai, tolerance dan VIF. VIF ini adalah variance inflation factor ya. Kita akan cek apakah ini terbebas dari multicol atau tidak ya, dengan cara kita lihat nilai VIF dan nilai tolerance. Yang pertama, apabila nilai VIF kurang dari 10 maka
variabelnya terbebas dari gejala multicolinearity. Kita lihat VIF untuk keuntungan perusahaan adalah 1,767 dan kaya baru adalah 1,767. Berarti di antara kedua variabel ini tidak terjadi multicolinearity ya. Yang kita kembali ke data lagi, lanjut uji yang terakhir. Kita masuk pada uji yang keempat dari asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi ya. Perlu digarisbawahi bahwa uji autokorelasi ini ditujukan hanya untuk data yang bersifat time series ya. Ingat, sifatnya time series. Biasanya data ini adalah data sekunder. Contoh seperti data yang teman-teman ambil misal dari data IDX saham gitu ya, itu namanya data dengan time series, maka perlu diuji autokorelasinya ya. Untuk di sini saya hanya fokus ke caranya saja, untuk detailnya nanti ada di slide ya, dan ada di sesi pertanyaan di grup ya. Yang pertama klik analyze ya, teman-teman pilih regression, ini di reset dulu kayak tadi, keuntungan dan kaya baru masukkan ke independen dan harga saham masukkan ke dependen. Setelah itu pilih statistik, ini kita tambahkan Darwin, ini dihilangin semua saja dan continue. Oke. Nah, nanti akan keluar beberapa output ya. Yang kita pakai adalah output model summary karena di sini ada angka atau keterangan Darwin-Watson, di mana Darwin-Watsonnya adalah sebesar 1,864. Oke. Alhamdulillah, ini materi untuk uji asumsi klasik sudah selesai. Selamat mengerjakan teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di grup WA kita. Oke, saya tutup praktek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.